teman-teman kita akan tes Pak Ade suaranya. Jadi Pak Ade nanti kalau misalnya suara Bapak agak putus-putus, videonya ketika presentasi boleh di off kan Pak? Oke, ini sudah kelihatan belum wajah saya? Belum ya? Teman-teman udah lihat wajah Pak Ade, nanti saya sendiri yang nggak lihat. Belum. Takutnya. Coba teman-teman chat, sudah lihat suara, sudah dengar. Gambar kedengaran, kelihatan nggak? Tuh Pak, belum. Berarti sama dong dengan saya. Belum. Belum. Bapak masuk kayak gitu. Mungkin sinyalnya kali Pak, yang kurang kondusif. Ini sebenarnya sudah saya buka nih, bentar ya. Apa yang menjadi? Bentar. Apa yang menjadi kendala? Oke, teman-teman memang kelas Zoom atau kelas online-nya itu begitu ya, suka menggemaskan. Kadang sinyal di kita bagus, sinyal di narasumber kurang oke. Sinyal kita lari-lari, bersabar. Niat kita sekarang adalah bentar ya. Bentar. Ya, oke. Oke Pak, saya akan teruskan ngobrol dengan teman-teman. Oke, teman-teman, saya ingin teman-teman yang ada di sini ngechat siapakah yang pernah menulis apapun. Yuk. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum mulai? Bu Misteri ya? Oke, Bu Misteri mau bertanya apa, Mangga? Saya sudah unmute. Nanti... Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya, Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cantik? Begini, maksud saya kan saya mau menulis, tapi saya tidak gambar. Gimana? Apakah itu nanti ada teman-teman yang bantu untuk menggambar? Saya ingin membuat. Kurang oke, Bu. Suara Ibu kurang terdengar bagus. Kurang terdengar bagus. Bu Misteri ingin menulis tapi tidak bisa menggambar, begitu ya? Cerita bergambar. Oke. Cerita bergambar itu nanti kelas menulis yang ketiga di tahun 2021. Oke? Oke, makasih Bunda. Oke. Bu Misteri, terima kasih ya. Oke, kita akan coba kembali Pak Ade. Pak Ade lagi nge-freeze. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi, outcome dari kelas yang sekarang, menulis yang pertama ini adalah kumpa PAUD, pengawas penilai, atau praktisi PAUD lainnya tentang implementasi LOSPAT yang ada di sekolahnya masing-masing. Ya, judulnya apa? Judulnya nanti apa saja, sesuai dengan yang teman-teman ingin lakukan. Oke? Nah, nanti di kelas kedua kita akan membuat kelas seni kriya. Kelasnya nanti 4 kali pertemuan. Setelah kelas seni kriya, jadi seni kriya itu kerajinan tangan ya kalau bahasa dulunya. Kerajinan tangan. Ada yang dari apa saja Teh Anit? Kertas, kemudian playdog, kemudian dari manik-manik gitu. Nanti teman-teman juga akan mempraktekkan sendiri-sendiri. Apa yang teman-teman ingin buat itu nanti dituliskan, diketik. Hasilnya buku yang kedua di 2021. Menulis tentang seni kriya kreasi guru-guru PAUD.
gitu. Jadi teman-teman dikasih ilmunya dulu, pengetahuan dulu, kemudian difinalkan dengan kelas menulis, kemudian baru menulisnya. Begitu terus. Nanti yang ketiga yang disampaikan Bu Mistri tadi, saya pengen cerita bergambar. Itu adalah proyek kita yang ketiga. Teman-teman dikasih pengetahuan dulu tentang bagaimana menulis cerita bergambar. Apa saja yang bisa menjadi inspirasi, itu akan kita datangkan narasumber dulu. Baru setelah itu teman-teman menulis gitu. Gitu ya. Jadi nggak perlu takut. Orang ilmunya teman-teman itu sudah banyak. Banyaknya saking banyak sampai banyak. Tapi hanya disampaikan saja langsung ke muridnya. Tidak pernah atau jarang sekali ditulis. Oke. Nah, sekarang saya akan tanya sekali lagi. Teman-teman yang sudah pernah menulis, siapa saja selain skripsi? Selain tesis. Udah nggak usah bicara tesis sama skripsi sama disertasi. Karena saya lagi parno juga dengan disertasi ya. Jadi teman-teman yang itu nggak usah dituliskan di sini. Teman-teman pernah nulis apa gitu? Apa itu tulisan yang dibaca oleh guru-gurunya saja, jadi karya bersama di sekolahnya, atau karya bersama di gugusnya, atau pernah membuat apa? Oke, Bu Armeta Nasari pernah menulis antologi cerpen. Oke, saya akan coba komunikasi dengan beliau. Teh Anit bisa dibantu kan? Saya nulis pikirannya rakyat. Oke. Bu Yanti ya. Bu Yanti ini coba. Bu Yanti. Oke. Hai. Hai juga, Bu Nurul. Bu Yanti menulis kolom atau menulis apa coba? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Nggak mau ada wajahnya. Lihatin. Nanti ya, sebentar ya Bu Nurul ya wajahnya. Ya Bu Nurul dan semuanya. Zaman dulu itu kita kan sangat memprimadonakan media surat kabar gitu ya. Nah saya salah satu menulis di kolom hari Minggu itu Bu Nurul. Ya terakhir tahun berapa Bu? Terakhir 2016 Bu. Oke, berarti sudah berapa tahun nih? Sudah lama ya, 2016. Oke, 2016, sekarang ya. 2021 5 tahun. Ya. Bu Yanti sekarang pekerjaannya di mana? Saya guru PAUD Bu. Ya. Artinya ketika Ibu sudah pernah menulis seperti itu, untuk menuangkan permainan misalnya, atau apapun gitu kan, pasti mudah, pasti bisa gitu. Begitu kira-kira Bu? Iya, yang dulu tuh autodidak aja ya Bu Nurul ya. Ya, oke. Misalnya tentang kura-kura. Ya, saya menulis buku tentang kura-kura di kolom hari Minggu itu ada kolom anak di pas dari Minggu kolom anak khusus. Nah, saya menulisnya kodok kata itu adalah binatang yang pokoknya bla bla itu sebanyak 2 kolom Bu Nurul. Itu aja. Oke. Dan saya kembangkan sendiri dengan referensi buku-buku bacaan yang ada di sekolah saya. Oke, cocok. Berarti ini satu kandidat pertama untuk menulis buku implementasi LOSPAT, Bu Yanti Jasmine. Oke, Bu. Oke, yang kedua saya akan coba panggil Bu Ida Ayu Sri Widiani. Oke. Bu Ida atau Bu Ayu ini panggilannya, cantik? Hai. Ya Bunda, selamat pagi. Suaranya kenapa begitu? Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Bali. Iya, ini orang Bali, Bu. Bu Ida nge-freeze juga ya? Ya, Bu Ida Kendala ya. Oke. Berarti Bu Ida kita dulu. Saya dari Bali, Bu. Iya, dari Bali. Suara Ibu nge-freeze. Jadi kita coba mute-kan dulu ya, Teh ya. Kita akan... Jadi
apa? Ini saya naik turun. Iya. Bunda, maaf. Ya, oke, kita off-kan dulu ya, Bu. Kita mute-kan dulu ya. Karena suara Bunda tidak terdengar oleh kami dengan baik. Oke, teman-teman. Nah, ini ada Teh Putri. Saya mau Teh Putri cerita. Iya. Baik. Oke, di off-kan dulu Bu Ida ya. Oke, Teh Putri, bisa on sebentar? Ya. Assalamualaikum, Bun. Maaf tidak bisa mengaktifkan HP. Ini fotonya karena kalau video kayaknya jadi gangguan ke itunya, Bun. Oke, teman-teman, Teh Putri ini adalah salah satu penulis buku PAUD Talk sebelumnya. Bener nggak, Teh? Iya, betul, Bun. Oke, Teteh bisa cerita ke teman-teman. Sebelum menulis itu, Teteh punya pengalaman menulis antologi juga nggak? Sebelumnya pernah juga sering nulis, cuman hanya sebatas nulis kolom-kolom yang kecil-kecil aja atau di surat kabar yang seperti itu. Cuman kalau peloncingan sampai buku jenis seperti itu baru kemarin saja mengikuti di buku yang di PAUD Talk yang antologi, yang fun activity yang itu. Itu aja sih, Bun, cuman paling ikut kegiatan-kegiatan yang menulis gitulah, hanya 1-2 kali yang tidak abadi gitu, baru kalau yang seperti antologi gitu benar-benar dapat masukan baru, pengalaman baru itu setelah di PAUD Talk. Karena di sini itu benar-benar yang dibimbing dari kita tuh benar-benar yang dari nol dibimbing sampai jadi buku gitu. Oke. Sip. Susah nggak, Teh? Kalau awal sih, kalau susah mungkin akan terasa sulit, dikarenakan tidak biasa menulis, kebanyakan kendalanya, kemudian struktur bahasanya, karena kan biasanya kalau guru-guru hampir semua itu semuanya tulisannya itu berupa kalimat kurikulum ya, yang sudah baku. Nah, jadi ketika menulis ini kita baru tahu informasi nih bahwa kalau menulis yang ini tuh benar-benar yang have fun, yang tidak terbatas oleh kata-kata yang baku. Ada juga contoh-contohnya, jadi pengalaman baru sama ilmu yang baru jelas itu, Bunda Nurul. Oke, siap. Thank you ya, Teh ya. Ya, sama-sama, Bun. Oke, jadi teman-teman, Teh Putri itu salah satu dari 80 penulis di buku sebelumnya. Artinya teman-teman akan kita mulai menggoreskan pena, mencatat sejarah baru bahwa nama kita nanti akan abadi. Dengan cara apa? Dengan cara menulis. Salah satunya. Orang mengenal kebaikan kita, orang mengenang siapa kita, itu karena apa yang kita tinggalkan. Kita coba ya di 2021, 10 buku. Silakan berpartisipasi. Siapa saja boleh ikut. Tidak dibatasi oleh siapa dan harus apa. Semuanya. Nanti buku ini setelah kita cetak, kita juga akan share, mungkin akan kita publiskan ke banyak guru di seluruh Indonesia. Teman-teman bisa bayangkan jika mereka kemudian menggunakan ilmu kita, amal jariah kita tidak akan terputus sampai kapanpun, selama orang itu menggunakannya. Gitu, jadi oke kan? Nah, sekarang saya akan coba. Pak Ade, main yuk, Pak. Halo. Hai, sudah kelihatan kan? Kelihatan dong. Oke, Bapak memang ini. Jadi cara Pak Ade itu karena beliau adalah pembicara yang top, kadang mencairkan suasana itu dengan berbagai cara. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi memberikan ruang dan waktu kepada kita untuk ngobrol dulu, untuk berbagi dulu, baru kemudian setelah semuanya, oke, beliau muncul. Oke, Pak Ade sehat? Pak Ade bisa dengar suara saya? Mendengar. Okay. Sangat mendengar. Bagus. Okay. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke. Pak Ade Sumengkar ini calon doktor. Kita tunggu, Pak, titel DR-nya di depan ya segera. Kemudian kita tumpengkan bersama-sama. Oke, teman-teman, beliau adalah selain penulis dari beberapa buku. Beliau juga apa ya kalau saya bilang ya, suka sekali dengan hal-hal kemanusiaan. Kemudian beliau adalah asesor Banpau dan PNF juga. Betul ya Pak Ade ya?
Siap. Saya juniornya Pak Bunda juniornya. Karena saya lebih tua, teman-teman. Jadi itu adalah bahasa Pak Ade menyebut saya lebih tua itu senior. Gitu. Saya terima Pak karena memang usia saya lebih tua dari Bapak. Pak Ade, kita punya waktu sekitar 2 jam. Karena tadi kita harusnya jam 9.30 ya mulai ya. Sekarang sudah terlampaui 30 menit. Tadi sudah ngobrol dengan teman-teman. Yep. Bapak nanti akan didampingi oleh Teh Anit. Teh Anit, are you ready? Yes, I'm ready. Mana Teh Anit? Oke, Teh Anit. Oke, Teh Anit silakan Teh Anit mendampingi Pak Ade sampai dengan pukul berapa nanti? 12, ting tong. Oke. Mangga silakan Teh Anit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini Pak Ade sudah siap nih untuk memberikan ilmunya kepada kita ya, untuk memandu bagaimana cara mudah untuk menulis karya sendiri. Nah, sebagaimana di minggu yang lalu kita sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana implementasi Luspat di sekolah kita masing-masing. Nah, di hari ini Pak Ade akan memandu bagaimana cara menulis implementasi Luspat di sekolah masing-masing. Jangan khawatir, itu nggak sulit ya Pak Ade ya? Nggak sulit ya, menulis itu tidak sulit? Insya Allah mudah. Mudah, kan? Ya, makanya Pak Ade akan memberikan tips bagaimana cara mudah untuk menuliskan karya sendiri. Untuk itu, selama 2 jam ke depan, waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Ade. Silakan Pak Ade. Siap, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang tercinta, Bunda Nurul, yang tersayang. Yang kedua, Teh Anit sebagai MC ya, sekaligus moderator, tolong saya nanti diingatkan waktunya. Kadang-kadang kalau suka ngalor ngidul ngobrolnya, suka kelamaan ya. Nanti tolong diingatkan mungkin setengah jam sebelum jam 12, kita ada sesi mungkin tanya jawab kali ya. Iya, baik Pak. Nanti diatur saja Teh Anit. Kemudian berat teman-teman sekalian, dari guru dan kepala sekolah, mungkin ada dari pemerhati pendidikan, dan tadi alhamdulillah ada sedikit gangguan, tapi ada hikmahnya. Jadi saya bisa mendengar yang tadi Bunda Nurul sampaikan. Oh, ternyata sudah juga ada yang pandai menulis. Hebat, hebat. Siapa? Teh Putri ya? Ya. Dilanjutkan terus semua ini, semua apa? Semua potensi. Jadi kalau saya kebetulan di pemerhati talent mapping atau mungkin ada teman-teman dari guru dan semuanya yang sudah